Pertandingan Deltras FC versus PSIM Yogyakarta dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Indonesia 2025 baru saja usai pada Rabu, 12 Februari 2025. Laga yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, ini menjadi tontonan menarik bagi para penggemar sepak bola, dengan kedua tim menampilkan permainan yang penuh determinasi dan semangat juang tinggi. Babak pertama, Deltras unggul lebih dulu. Sejak menit awal, pertandingan berlangsung dengan tempo cepat. Kedua tim menunjukkan permainan menyerang dengan berbagai upaya untuk mencetak gol. Deltras FC, sebagai tuan rumah, langsung tampil menekan dan mencoba mendominasi jalannya pertandingan. PSIM Yogyakarta, di sisi lain, juga tidak tinggal diam dan berusaha menampilkan permainan yang lebih terorganisir. Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-27, ketika Emerson Carioca berhasil memanfaatkan celah di lini pertahanan PSIM. Umpan silang yang dikirimkan dari sisi kanan berhasil disambut oleh Emerson dengan penyelesaian apik, membuat kiper PSIM tak berdaya. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Deltras FC. Setelah gol tersebut, PSIM mencoba meningkatkan intensitas serangan mereka. Namun, lini belakang Deltras tampil disiplin dalam bertahan. Upaya serangan dari Laskar Mataram beberapa kali gagal menembus pertahanan yang dikawal dengan baik oleh Deltras. Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim tuan rumah. Babak kedua, PSIM bangkit dan membalikkan keadaan. Memasuki babak kedua, PSIM Yogyakarta berusaha bangkit dari ketertinggalan. Pelatih PSIM melakukan beberapa perubahan strategi dan pergantian pemain untuk meningkatkan efektivitas serangan. Tim tamu mulai tampil lebih terbuka, mencoba mendominasi penguasaan bola, serta lebih agresif dalam membangun serangan dari lini tengah. Kerja keras PSIM akhirnya membuahkan hasil di menit ke-71. Sani Hizbullah menjadi pahlawan bagi Laskar Mataram setelah berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Memanfaatkan umpan dari lini tengah, Sani dengan cermat melepaskan tembakan akurat yang tidak mampu dihalau oleh kiper Deltras. Skor pun berubah menjadi 1-1, membuat pertandingan semakin menarik. Gol penyama kedudukan tersebut semakin meningkatkan kepercayaan diri PSIM Yogyakarta. Mereka terus menekan pertahanan Deltras FC dengan serangan-serangan cepat dan permainan kombinasi yang solid. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-83, ketika Rafinha mencetak gol kedua untuk PSIM. Lewat serangan balik cepat, Rafinha berhasil melewati pertahanan Deltras dan mencetak gol dengan tembakan keras ke pojok gawang. Skor berubah menjadi 1-2 untuk keunggulan tim tamu. Tak berhenti di situ, PSIM kembali memperbesar keunggulan mereka hanya beberapa menit sebelum peluit panjang dibunyikan. Gol ketiga datang di menit ke-92, yang memastikan kemenangan telak PSIM Yogyakarta dengan skor akhir 1-3. Gol ini sekaligus menutup pertandingan dengan kemenangan gemilang bagi Laskar Mataram. Analisis taktik dan performa pemain. Kemenangan PSIM Yogyakarta dalam laga ini tidak lepas dari strategi yang diterapkan oleh pelatih mereka. Setelah tertinggal di babak pertama, PSIM bermain lebih agresif di babak kedua dengan menambah intensitas serangan dan meningkatkan kecepatan dalam transisi permainan. Deltras FC, di sisi lain, sempat tampil baik di awal laga dengan strategi serangan cepat dan pressing tinggi. Namun, mereka mulai kehilangan ritme permainan setelah PSIM berhasil menyamakan kedudukan. Kesalahan dalam organisasi pertahanan serta kurangnya efektivitas dalam menjaga penguasaan bola menjadi faktor utama yang membuat Deltras FC harus kebobolan 3 gol dalam babak kedua. Emerson Carioca, yang mencetak gol pembuka bagi Deltras, menunjukkan performa impresif di awal pertandingan, tetapi gagal mempertahankan konsistensinya di babak kedua. Sani Hizbullah dan Rafinha menjadi pemain kunci bagi PSIM Yogyakarta dengan kontribusi gol yang membantu membalikkan keadaan. Dampak hasil pertandingan untuk kedua tim. Kekalahan ini menjadi pukulan berat bagi Deltras FC, yang kini berada di posisi juru kunci dengan 3 poin. Hasil ini semakin memperkecil peluang mereka untuk lolos ke Liga 1, mengingat performa mereka sepanjang musim ini yang masih belum stabil. Deltras kini harus bekerja lebih keras untuk bisa bangkit di pertandingan-pertandingan berikutnya jika ingin tetap bersaing di Liga 2. Di sisi lain, kemenangan ini menjadi hasil yang sangat positif bagi PSIM Yogyakarta. Dengan tambahan 3 poin, mereka kini mengokohkan posisi di puncak klasemen dengan 12 poin. Ini menjadi momentum yang sangat baik bagi PSIM untuk terus menjaga konsistensi mereka dalam perebutan tiket promosi ke Liga 1 Indonesia. Reaksi dan harapan ke depan. Pelatih Deltras FC, dalam konferensi pers usai pertandingan, mengakui bahwa timnya mengalami penurunan performa di babak kedua. Ia menyebut bahwa anak asuhnya perlu memperbaiki aspek konsistensi permainan dan fokus dalam bertahan. Selain itu,
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan stamina dan mental bertanding agar tim tidak kehilangan kendali saat menghadapi tekanan. Sementara itu, pelatih PSIM Yogyakarta menyampaikan rasa puas terhadap performa timnya. Ia menegaskan bahwa kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh pemain yang tetap optimis meskipun sempat tertinggal di babak pertama. Pelatih PSIM juga berharap timnya bisa terus menjaga momentum positif ini hingga akhir musim. Para supporter PSIM pun turut merayakan kemenangan ini dengan penuh antusiasme. Di media sosial, banyak pendukung Laskar Mataram yang memberikan pujian terhadap permainan tim mereka, terutama kepada Rafinha dan Sani Hizbullah, yang menjadi bintang kemenangan dalam laga ini. Di sisi lain, para pendukung Deltras FC masih menaruh harapan agar tim kesayangan mereka bisa segera bangkit dan menunjukkan performa lebih baik di pertandingan berikutnya. Meski posisi mereka saat ini sulit, masih ada peluang bagi Deltras untuk memperbaiki peringkat mereka jika mampu memanfaatkan sisa pertandingan dengan maksimal. Kesimpulan, laga antara Deltras FC versus PSIM Yogyakarta menjadi salah satu pertandingan menarik di Liga 2 Indonesia 2025. Deltras sempat unggul lebih dulu melalui gol Emerson Carioca, tetapi PSIM Yogyakarta menunjukkan mental juara dengan berhasil membalikan keadaan menjadi 1-3 lewat gol Sani Hizbullah dan Rafinha. Hasil ini membuat PSIM kokoh di puncak klasemen dengan 12 poin, sementara Deltras harus puas berada di dasar klasemen dengan hanya 3 poin. Kedepannya, kedua tim harus terus berbenah. PSIM harus menjaga konsistensi mereka agar tetap berada di jalur promosi ke Liga 1, sementara Deltras FC harus segera mencari solusi untuk meningkatkan performa mereka agar tidak semakin terpuruk. Dengan kompetisi yang masih berjalan, peluang tetap terbuka bagi kedua tim untuk mencapai target masing-masing. Bagaimana pendapat kalian mengenai hasil pertandingan ini? Apakah PSIM bisa terus mempertahankan performa apik mereka? Dan apakah Deltras FC masih memiliki kesempatan untuk bangkit? Jangan lupa tinggalkan komentar, like, dan share video ini. Sampai jumpa di update pertandingan selanjutnya. Salam sepak bola.